Welcome to my channel. Di sini sesuai dengan judul, aku akan bahas 次は mengenai どこに行くん tentang だ build Zhongli. いいゆえの名所を巡 Bingung りたい nih, なら kan lagi rerun nih, bener Zhongli. Nah, bagi kalian yang bingung buildnya mau di build versi DPS, semi DPS atau tanker, full tanker, bisa tonton sampai akhir, oke? Oke, yang pertama kita akan langsung bahas mengenai build DPS dari Zhongli. Yang pastinya di sini kalau build Zhongli DPS itu artefaknya dipastikan pakai dua Arcade Petra dan sama TOETM. Ya di sini TOTM sendiri itu butuh 2 set saja. Terus sama Arcade Petranya itu butuh 2 set untuk build full DPS Zhongli. Di sini sebenarnya aku juga mau bikin DPS-nya cuman belum dapat nih untuk TOTM-nya. Untuk senjatanya sendiri sih kalau untuk build Zhongli DPS disarankan sih pakai Homa atau yang di toko Paimon sekarang nih, 式を堪能 Black Cliff. Nah ini, kalau untuk build DPS ya. Cuman kalau misalkan kalian DPS-nya kepingin kritikalnya keluar terus, itu ada alternatifnya juga. Kalian bisa pakai senjata sama kayak aku nih, pakai Lithic Spear. Kenapa? Kalau misalkan kalian bawa dia dengan 4 hero dari Liyue, kalian bakal dapat critical rate yang cukup tinggi sama attack yang tinggi, yang dimana itu bakal ngeboost ultimate dari Zhongli ini sendiri. Terus selain ini juga kalau misalkan kalian hoki bisa pakai WJS, cuman di sini aku lebih suka pakai Lithic Spear. Terus untuk artefaknya sendiri itu ya pasti kalau misalkan DPS, di sini critical damage, di sini geo damage bonus, di sini attack. Ya di sini subnya disesuaikan aja. Nah, itu untuk build DPS dari Zhongli. Nah, kalau misalkan build sub DPS tank, untuk senjatanya sendiri ya pasti sama. Kalau menurut aku pribadi itu senjatanya sama, pakai Lithic Spear atau WJS. Selain itu juga bisa pakai prototype Star Glitter. Bagi kalian yang bener-bener free to play bisa pakai senjata ini, atau enggak pakai Favonius Launch. Ini juga bagus untuk sub DPS atau tanker Zhongli. Terus senjatanya itu untuk artefaknya sendiri itu kalian bisa pakai sama kayak DPS-nya. Jadi pakai 2 Arcade dan 2 TOTM. Di sini untuk sub DPS sendiri itu ada 2 versi ya. Nah, kalau aku pakai versi kedua nih. Kalau misalkan versi pertama, di sini kalian pakai 2 Arcade Petra dan 2 TOTM dengan status di jamnya itu HP, di bagian gobletnya itu geo damage bonus, di bagian maxnya itu pakai critical damage. Kalau misalkan sub DPS yang pertama. Terus yang kedua kayak aku ini. Ini di sini aku pakai HP di bagian jam, di bagian goblet pun aku juga pakai HP. Jadi ngebusnya itu masih bagus. Di bagian max ini pakai critical damage pasti. Kalau misalkan sub semi DPS atau DPS itu pasti pakainya critical damage. Kalau misalkan critical damage kalian udah over menurut kalian, kalian bisa pakai critical rate atau senjatanya itu diganti deathmatch. Di sini karena aku nggak punya deathmatch, jadi nggak bisa ngeliatin. Soalnya deathmatch sendiri itu naikin critical rate yang lumayan ya. Ya bukan lumayan sih, itu tinggi. Ini tinggi untuk naikin critical rate-nya. Terus kalau menurut aku pribadi sendiri, karena build Zhongli-nya sendiri itu semi DPS dan tank, kalau menurut aku pribadi itu senjata paling bagus itu pakai Lithic Spear. Kalau misalkan kalian main energi recharge, pakai antara dua ini, Favonius atau Prototype Star Glitter. Kalau kenapa aku nggak pakai Deathmatch? Karena kalau pakai deathmatch itu kurang ya. Deathmatch lebih bagus dipakein ke Xiao atau Hutao. Jadi kayak lebih ke DPS.
Kalau untuk support atau CB DPS paling bagus ini sih Lithic Spear. Kenapa pakai Lithic Spear? Di sini nambah base attack-nya itu lumayan tinggi dan attack persennya itu banyak gitu loh. Kalau misalkan kalian pakai 4 karakter Liu ini bakal ngeboost attack lagi 7% dikali 4 28% ditambah 12% critical rate. Itu kalau kalian buat semi DPS itu bagus banget. Jadi Zhongli-nya itu gak buang-buang resource yang banyak gitu loh untuk di artefaknya nanti. Karena critical rate dan attack itu sudah ditambahin dari senjata Lithic Spear ini sendiri. Terus untuk status Zhongli aku, kan ini pakai 2 HP ya di artefaknya. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk subnya kalau misalkan kalian pengen kayak aku. Jadi subnya itu yang dari bunganya seperti ini. Terus dari feedernya seperti ini. Ini bagian jam. Ini bagian goblet. Dan ini bagian marsnya. Terus kalau misalkan kalian nggak sehoki aku untuk cari statusnya ya atau sub artefak, itu kalian bisa pakai alternatif ya 2 TOTM 2 Petra itu ngebusnya lumayan banyak. Terus kalau bisa, kalau untuk semi DPS dan tanker ya, kalian carinya itu attack, HP, critical damage, dan crit rate. Kalau misalkan yang naik itu HP nggak apa-apa, itu bagus karena dia build-nya semi. Kenapa bagus? Karena talentanya ini untuk shield-nya ini kalau semi DPS kan dari max HP ya. Makanya kalau misalkan ada max HP itu bagus kayak gitu. Terus untuk build tanker Zhongli yaitu full dengan max HP. Terus senjatanya sendiri itu hanya satu kalau rekomendasi ya. Ini Black Tesa. Karena naikin HP. Kalau fokus untuk support shield doang. Kalau misalkan sama Pertif bisa pakai Favonius atau Prototype Stargazer untuk tankernya. Tapi kalau lo budget banget sih pakai ini aja Black Tesa, bagus. Selain senjatanya pakai artefaknya ya pasti max HP semua ya. Nah, misal kayak gini, max HP nih. Ini kalau belum dikasih Black Tesa ya. Di sini Black Tesa-nya cuma level 20 karena moranya habis kayak gini. Jadi nggak bisa dinaikin, nggak bisa dikasih contoh juga. Ini max HP-nya kalau misalkan Black Tesa-nya level 90 kayaknya nembus nih 50k. Dengan status kayak gini. Di sini sendiri kalian juga kalau misalkan max HP ya, di artefaknya itu cari HP-nya persentase yang tinggi. Ini kayak ini HP 11%. Terus ini HP, ini satu-satunya HP di jam aku sih. Terus ini HP lagi di sini karena aku build-nya yang seperti awal tadi, semi DPS kedua. Jadi cari sub yang kayak gini. Di sini kalian bisa pakai ini attack flat ini bisa kalian ganti ke HP nih. Terus kalau naiknya HP lebih tinggi daripada yang lain itu lebih bagus kalau misalkan Zhongli-nya kalian itu build tanker ya. Karena shield Zhongli itu dari max HP-nya. Terus untuk artefaknya sendiri itu kalau misalkan kalian build tanker Zhongli itu paling bagus itu pakai TOTM. Soalnya di TOTM sendiri itu naikin max HP dan efeknya ini itu juga bagus. Saat elemental skill mengenai musuh meningkatkan 20% attack dan kekuatan perisai seluruh anggota party di sekitar selama 3 detik. Ini itu kalau misalkan kalian pakai skill elemental skillnya Zhongli yang di hold, kan itu munculin Geoconstruct. Nah, Geoconstruct-nya kan ngehit terus tuh. Otomatis kalau misalkan Zhongli-nya udah di luar pertempuran atau misalkan kayak gini. Nah ini kan Geoconstruct-nya kan ngehit terus nih. Otomatis kan efek dari TOTM tadi otomatis keluar terus. Walaupun Zhongli-nya itu nggak dipakai. Yang dimana itu bakal ngeboost attack DPS kalian waktu ngehit monster atau boss. Dan juga ngeboost shield-nya lagi. Karena di TOTM sendiri itu nih naikin shield 30%,
perisai seluruh anggota party di sekitar selama 3 detik. Jadi kalau itu ngehit terus tuh, jadi shieldnya itu tebel. Untuk shieldnya sendiri itu agak ambigu ya. Ini tuh masuknya itu ke shieldnya Zhongli atau shield yang dari elemental reaction ya. Nah, atau shield dari elemental reaction nih. Jadi untuk artefaknya sendiri itu untuk penjelasannya itu rada ambigu sih kalau menurut aku. Ini tuh untuk shield dari elemental skillnya dia atau dari elemental reaction yang dijatuhin dari monster. Ya mungkin bisa kalian coba sendiri ya. Jadi rekomendasi dari aku untuk build Zhongli dari DPS sampai jadi tanker, full tanker. Untuk senjatanya sendiri, kita ulangin, DPS itu bisa pakai BJS, Lithic Spear, Black Cliff, atau Homa. Untuk semi DPS, kalian bisa pakai Lithic Spear, BJS, terus Prototype Star Glitter, atau Favonius Lens. Terus untuk tanker sendiri paling recommended ya ini Black Tassel karena naikin max HP. Kalau misalkan nanti ada senjata bintang 4 atau senjata bintang 5 yang naikin max HP itu lebih bagus lagi. Kenapa Homa itu kurang dipakai Zhongli waktu kalian build semi DPS atau full tank. Begitu juga dengan Black Cliff. Soalnya Homa dan Black Cliff sendiri itu kan subnya itu naikin critical damage. Nah, critical damage nih. Kalau misalkan dijadiin semi DPS itu kurang. Critical damage ini lebih cocok untuk kalian build Zhongli DPS atau showcase ya. Lebih ke showcase sih kalau aku ngelihatnya. Soalnya kalau semi DPS aku recommended banget itu senjatanya itu Lithic Spear atau WJS. Soalnya naikin critical rate dan kalian kan kalau misalkan semi DPS kan mainnya kan cuman ultimate ya. Atau enggak physical ya. Oh, physical pakai itu. Crescent Pride yang ada di Blacksmith. A few moments later. Nah, ini. Kalian bisa pakai ini. Kalau misalkan build Zhongli DPS physical damage ya. Terus untuk artefaknya sendiri, kalau misalkan kalian build physical damage, kalian bisa pakai ini. Pakai Pale Flame. Ini 4 set sendiri kalian pakai itu juga bagus karena elemental skill Zhongli yang tanpa hold itu gak sampai lebih dari 7 detik. Cuman 4 detik kalau nggak salah. Nah kan cuma 4 detik. Pasif dari 4 setnya itu bisa keluar kalau misalkan kalian pakai full Pale Flame. Kita contohin. A few moments later. いざ Nih, physical damage こ bonus の kan 景色を 25 nih. 堪能しようとしたが 1, 揺らぐことなし 2. Nah kan tadi 50 kan. Jadi otomatis efek dari artefaknya ini muncul. Kalau misalkan pakai efek dari Geoconstruct-nya Zhongli kan ngehit terus tuh. Nah ya sekarang kita coba. Nih kan ngehit terus tuh. Belum ya. Nah kan itu udah kedua. Now nyala juga ya. Jadi kalau misalkan kalian build physical damage bonus, paling bagus pakai ini sih artefaknya. 4 set Pale Flame. Ini paling bagus.
Jadi soalnya kalian Geoconstruct Zhongli ngehit terus itu otomatis kepicu terus itunya buffnya dari part set. Ya mungkin cuman itu saja yang bisa tabasin. Untuk senjatanya high recommended pakai Lithic Spear ya, atau WJS kalau misalkan semi. Soalnya kalian itu lebih butuh critical rate untuk damage konstan ultimate-nya dia. Atau ya lebih butuh itu sih, karena damage-nya itu この biar 景色を critical 堪能 terus, しようとしたが yang dimana itu bakal ngebrus 旧 musuh. 友はもういない Kalau kalian suka, silakan subscribe, nyalakan loncengnya untuk notifnya biar nyala ya. Jadi kalau kalian nggak suka juga, silakan dislike. Thank you for watching. Sampai jumpa di next konten. Bye bye.